Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa channel Laskar Mataram Raya. Pada kesempatan sore hari ini, perkenalkan Bang Ucip ucapkan puji syukur ke Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kami juga mengajak panjenengan sedaya, mari kita bersama-sama mengucapkan puji syukur terhadap apa yang diberikan Allah kepada kita semua, dengan harapan mudah-mudahan Allah menggolongkan kita semua menjadi hamdan syakuran, hamba-hamba yang pandai bersyukur. Karena sesungguhnya syukur itu sendiri merupakan sebuah nikmat yang paling besar bagi kita semua. Para pemirsa semua, pada kesempatan sore ini saya tadi buka-buka sebuah video di YouTube. Saya menemukan sebuah video yang sangat menarik bagi saya dan mungkin juga menarik bagi Anda semua. Ternyata resonansi getaran daripada masalah polemik nasab habaib ini yang digulirkan oleh Kiai Haji Imaduddin bersama kami teman-temannya, ternyata resonansinya sangat besar, dan ini sesuai harapan kami. Dulu diawali dari pertemuan kecil-kecil, lama-lama membesar, dan resonansinya bergetar seluruh Nusantara. Tapi ternyata bukan hanya di Nusantara saja, resonansinya sudah sampai kepada negara tetangga kita, Malaysia. Dan saya sendiri yang pada awal-awal memicu pergerakan ini dengan menggulirkan suatu gimana ya kita sebutnya sebagai strategi untuk mengangkat resonansi daripada isu polemik ini. Kami bikin strategi, salah satunya kami gembar-gembor mengadakan rapat, sebenarnya bukan rapat, hanya ngopi bareng di wilayah Karanganyar, wilayah kami. Dan dari situ tercetus suatu move bahwa PCNU Solo Raya telah nyata-nyata menyatakan diri menolak kehadiran para habaib. Pada saat itu resonansinya begitu menggetar, menggelegar. Mungkin saudara-saudara semua masih ingat bagaimana diawali semua itu dari PCNU Solo Raya, dan itu diawali dari Karanganyar, dan itu kami yang mengawali dengan jagongan-jagongan kecil bersama teman-teman, akhirnya menggelora menyetuskan beberapa rekomendasi, dan ternyata dari rekomendasi itu meledak kemana-mana, dan pada akhirnya Solo Raya juga secara resmi PCNU merespon, dan alhamdulillah sampai sekarang terus bergulir. Dan guliran itu ternyata sampai ke luar negeri, tetangga kita Malaysia juga merespon. Di dalam video yang kami temukan itu, saudara-saudara kita di Malaysia mempertanyakan pada sebuah acara yang digelar di sana, yaitu ada pengajiannya yang mulia guru kita semua, Kiai Haji Profesor Dr. Agil Sirot, mantan Ketua PBNU, dan yang saya sangat salut, beliau itu orang yang jujur dengan keilmuan. Kalau beliau tidak tahu, bilang tidak tahu. Dia hanya menjawab apa yang sebatas beliau tahu. Itulah ulama yang sesungguhnya. Tidak meski harus menjawab setiap pertanyaan dengan di atas namakan aku, egonya, supaya nampak bahwa dia hebat atau gimana. Tapi beliau sangat arif dan bijaksana memberikan jawaban daripada pertanyaan saudara kita di Malaysia tentang polemik nasab habaib ini. Dan beliau, Kiai Agil Sirot, menjawab dengan lugas, dengan penuh kejujuran, dan sedikit memberikan ulasan, dan ulasan itu kami rasa sangat penting dan memberi nilai semangat bagi perjuangan kami. Ternyata beliau pun juga mendukung agar pergerakan ini itu, kalau ada orang-orang yang menanggapi itu bukan dengan kemarahan, tapi dengan tanggapan yang ilmiah.
Dan sampai detik ini saudaraku semua, belum ada satupun tanggapan ilmiah yang diberikan oleh mereka klan Ba'alwi dan Muhibinnya. Kalau toh ada, itu hanya sebagai framing-framing dan atau hoa-hoa atau narasi-narasi yang dibangun untuk baik melemahkan perjuangan kita, atau mereka menghibur diri dengan untuk muhibin-muhibinnya, seolah-olah mereka bisa mempertahankan argumentasi, tapi semua itu sebenarnya laksana fata morgana, karena argumentasi yang mereka buat itu laksana menyembulkan buih-buih yang diterbangkan oleh angin-angin, laksana permainan anak-anak tentang gelembung-gelembung daripada air sabun itu. Begitu gelembung besar terbang, akhirnya pecah, tidak ada artinya sama sekali. Jadi argumen yang mereka bangun dan mereka framing, baik itu oleh kalangan habaib sendiri atau oleh para muhibin, itu hanyalah sebuah laksana fata morgana atau permainan buih yang dilakukan oleh anak-anak kecil. Itu tidak ada artinya sama sekali, belum bisa mematahkan apa yang menjadi argumentasi daripada Kiai Himaduddin bersama kami, teman-teman awal pergerakan ini. Karena awal-awal pergerakan ini kami, Mbah Ukit Hartodiprojo, Gus Pakih Wirahadiningrat, Gus Fuad, kita betul Gus Mogi, Tengku Kori, dan banyak lagi tokoh-tokoh dari teman-teman yang di Jawa Barat, Kiai Yusuf, Mubarok, Gus Jazuli, dan semua pergerakan-pergerakan ini kita awali. Dan saat itu sungguh sebuah kenangan yang indah saat-saat awal pergerakan ini. Kami bersama kemana-mana, kita selalu koordinasi kemana-mana mengadakan pergerakan ini. Sebenarnya saya ingin saudaraku semua mengulas daripada kilas balik awal perjuangan tentang polemik nasab dari awal hingga sampai detik ini. Insya Allah nanti akan kami bikinkan videonya bagaimana awal-awal perjuangan tentang polemik nasab ini hingga sampai detik ini. Yang pasti saudaraku semua, mari kita dengarkan bagaimana resonansi pergerakan ini ternyata sudah merambah kepada negara tetangga kita Malaysia, dan responnya pun ternyata mereka antusias, saudara-saudara kita yang di Malaysia, untuk mempertanyakan tentang hal polemik nasab ini. Dan beliau, Kiai Haji guru kita Profesor Dr. Kiai Haji Agil Sirot, menjawab dengan penuh bijaksana, dengan penuh berdasarkan keilmuan. Ini menunjukkan atas kapasitas beliau sebagai seorang alim yang tidak meski menjawab semua pertanyaan diatasnamakan akunya, tapi beliau benar-benar memegang prinsip metodologi ilmiah. Beliau mengakui bahwa beliau bukanlah seorang ahli nasab, beliau menjawab dengan apa yang beliau ketahui. Mari kita simak apa jawaban beliau dan apa yang menjadi pertanyaan saudara kita yang ada di Malaysia itu. Kami, Mbah Ukit Hartodiprojo, Panglima Laskar Mataram Raya, mengajak kepada saudara-saudara semua, teman seperjuangan, mari jangan sampai kendur dan jangan sampai kita hilang koordinasi. Selalu koordinasi terus, memantau perkembangan daripada pergerakan ini, mengawal dari awal sampai akhir nanti. Dan akhir pertujuan perjuangan ini tidak lain adalah pengakuan dan kesadaran teman-teman Bani Alawi ini untuk tidak lagi menisbatkan dirinya kepada dzurriyyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan berkah, dan apa yang disampaikan Kiai Haji Agil Sirot ini membuat pemahaman dan spirit bagi kita, dan juga bagi jamaah yang belum mengetahui hal ini akan menjadi para muhibin menjadi sadar oleh karenanya. Dari saya, Mbah Ukit, selamat menyaksikan. Salam damai, salam sejahtera, makmur bersama Republik Indonesia dalam nuansa Bhinneka Tunggal Ika. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. The
Tertipu orang Islam. Ada tu kata saya dah bagi duit 50,000, ini kata bagi duit 20,000 pasal nak pergi umrah dengan anak cucu Nabi, tiba-tiba duit saya hilang. Setahun lebih kita bagi tahu, awas scammer. Alhamdulillah, hari ini semua memang kata scammer. Lagi kan hak duduk Indonesia mengaku keluarga Nabi beratus tahun lamanya, sudah terbukti bukan keluarga Nabi. Tuan-tuan boleh tengok banyak video-video mereka dalam perdebatan mereka yang macam-macam di atas klaim dia keturunan Nabi, kamu wajib mentaati dan mencintai kami, siapapun kami. Dan berlaku perdebat di Indonesia panas. Dan kalau tengok perbahasan mereka lah, mereka kata setakat yang buat DNA ni bukan saja tak sampai pada Nabi, tak sampai kepada Arab pun. Kalau tu tuan-tuan boleh ikutilah perbahasan, perbincangan. Semua asyraf di Saudi, di sebahagian besar negara Arab telah buat, memang sampai. Hak dia mengaku kok Nusantara ni dia bukan saja tak sampai kepada keluarga Nabi, Arab pun tak sampai. Dan sekarang ni dia duk lawan challenge. Kau mengaku buat test DNA, kau mengaku buat test DNA. Islam ni kita kena menguasai benda ni, benda-benda yang asas. Kalau tidak, orang lain, kita bergantung pada orang lain, orang tipu kita. Sekarang orang tipu kita, orang dah habaq dah scammer, tak percaya. Setahun lebih yang dulu di kuliah di meja ini, saya bagi tahu ini kemungkinan scammer. Dia kata ni puak-puak ni memang tak sayang kepada keluarga Nabi. Sekarang baru abang kata scammer. Dia tengok muka ada janggut putih, mata bercelak sikit, terus jadi keluarga Nabi. Kita pergi kat negeri Arab bersambah macam tu. Agama mengajar kita supaya jadi cerdik. Agama suruh kita fikir. Tuan-tuan tengok bulan ni yang jelas-jelas ada di dalam hadis, dalam Quran, dalam hadis, tawaf Kaabah. Ni sekarang ni sebahagian manusia di Malaysia ni, di Indonesia juga tak apa hati. Pergi Mekah tu tak habis lagi, rasa tak sempurna, doa tu tak mustajab lagi. Kalau nak doa tu kena pergi ke Yaman pula. Lepas tu pergilah ke tempat yang mereka namakan kubur Nabi Hud. Tuan-tuan, kubur Nabi Hud ni, siapa dia yang kata kubur Nabi Hud? Kerana ada seorang Habib yang pergi mimpi, kata tu kubur Nabi Hud. Mimpi. Jangan main wali Allah mimpi. Atas mimpi tu buat upacara. Tuan-tuan boleh tengok sendirilah upacara tu. Tarikh seolah-olah macam ibadat umrah dan haji, ada hari bulan dia pula nak pergi. Macam mana cara tu nak pergi. Tapi kalau tuan-tuan tengok majoriti yang duduk pergi, yang duduk berkumpul di situ, orang Malaysia dan Indonesia. Pergilah juga artis-artis yang rasa dia telah banyak berdosa, tak puas dia di Kaabah Allah tu, tak puas dia dengan tawaf yang memadamkan dosa itu, tak puas dia dengan sa'i yang disyariatkan oleh Nabi itu, pergi ke situ pula. Kenapa orang Malaysia mendapat sambutan sekarang? Tapi mungkin sebulan dua ni akan kurang sikit, sebab mata wang kita jatuh. Sebab kita berbelanja, kita murah hati. Orang mari mengaku kata keturunan Nabi, pi percaya. Ambil profesor mana pun tak tahu, yang dia bab nahwu saraf tu pun hari tu kita duk perbetul terjemahan. Pi habang kata dia ada bukti, kata bahawasanya dia ni memang keturunan Nabi. Di atas dokumen nak tengok apa? Satu orang main dokumen, yang ni pak saya, dia buatlah jalur atas tu. Sebab itu orang-orang yang tak faham dalam ilmu ni, mereka kata kami ada sanad. Everybody can claim, semua orang boleh kata dakwah. Ini macam itulah. Dia ni kata ini jalur dia betul-betul sampai ke Nabi. Hak lain tu percaya. Apa alasan? Tak ada. Ada dokumen tapi tak boleh tunjuk. Senang macam tu, agama macam tu. Sebab itu maka tertipulah orang Islam ni. Bukan saya nak berbalah masalah, tertipu orang Islam. Ada tu kata saya dah bagi duit 50,000, ini kata bagi duit 20,000 pasal nak pergi umrah dengan anak cucu Nabi, tiba-tiba duit saya hilang. Macam-macam orang manipulate kita.
Sedangkan agama menyuruh kita berfikir, mengelakkan kita diperbodohkan. Tuan-tuan, sepanjang sejarah, penipu sebesar mana pun memang ada pengikut. Ayah Pin baca surah Abad terbalik pun ada pengikut. Tapi tuan-tuan, sebab itu agama datang supaya kita berfikir. Someone datang and claim descendant of prophet, cucu Nabi. Oh, pasti tengok, betul dah cucu Nabi. Tengok janggut, tengok janggut. La ilaha illallah. Beribu-ribu, berpuluh ribu bagi duit beli tanah macam-macam. Setahun lebih kita bagi tahu, awas scammer. Alhamdulillah, hari ini semua memang kata scammer. Lagikan hak duduk Indonesia mengaku keluarga Nabi beratus tahun lamanya, sudah terbukti bukan keluarga Nabi. Tak apalah perbahasan mereka, tapi mereka tu dakwa sesungguhnya Habib yang pendosa, yang teruk tu lebih baik daripada ulama yang saleh yang bukan Habib. Tuan-tuan boleh tengok banyak video-video mereka dalam perdebatan mereka yang macam-macam di atas klaim dia keturunan Nabi. Kamu wajib mentaati dan mencintai kami, siapapun kami. Dan berlaku perdebat di Indonesia panas. Mereka bahaskan orang-orang yang mendakwah keluarga Nabi di Indonesia tu tak sampai dia punya jalur keturunan dia tu kepada Nabi. Ini perbahasan di Indonesia. Dan kemudian mereka-mereka di Indonesia tak mengaku tu Habib tu telah disuruh buat DNA. Dan kalau tengok perbahasan, izinkan saya nak bertanya satu soalan yang agak kontroversial. Mutakhir ini di Indonesia itu ada yang viral tentang menggugat nasab habaib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, terima kasih Syekh telah sudi hadir. Kami sangat beruntung pada malam ini kerana dapat berjumpa dengan Syekh Senator Siraj. Jadi izinkan saya nak bertanya satu soalan yang agak kontroversial. Mutakhir ini di Indonesia itu ada yang viral tentang menggugat nasab habaib. Jadi Ba'alawi khususnya. Jadi saya teringin nak dengar langsung komentar daripada Syekh tentang perkara tersebut, insya-Allah. Saya bukan ahli nasab. Saya bukan spesialis nasab. Jadi begini, apa yang terjadi ya? Ada seorang kiai dari Banten, namanya Kiai Imaduddin Utsman. Beliau melakukan penelitian dengan DNA, dengan literatur lama. Ternyata kesimpulan dia bukan saya nih, kesimpulan dia bahwa nasab Ba'alwi yang menunjukkan Habib-Habib di Nusantara ini putus, bukan nasab Rasulullah, bukan. Karena Ahmad Al-Muhajir bin Isa bin Naqib bin Ali Uraidi bin Ja'far Sadiq bin Muhammad Bakir bin Zainuddin bin Husain bin Ali bin Abi Talib tidak punya anak namanya Ubaidillah. Tidak punya anak namanya Ubaidillah. Sedangkan dalam silsilah habaib di sini semua berakhir pada Ubaidillah bin Ahmad Muhajir. Kecuali itu kata Imam, kecuali kalau ada bukti nyata pendapat saya ini salah. Sampai sekarang belum ada. Sampai sekarang belum ada. Hanya emosi ya, hanya marah-marah gitu aja. Tapi secara ilmiah belum ada yang mampu menjawab pendapatnya Imam dengan ilmiah. Metode riset, metode DNA belum ada sampai sekarang. Sebenarnya itu masih pembahasan, masih penelitian. Tapi Indonesia sudah ramai banget itu karena masyarakat Indonesia cinta Habib, cium tangan Habib. Nah ternyata oleh Kiai Imad dikatakan semuanya putus. Bahkan Azmat Khan itu bukan Habib. Padahal Sunan Gunung Jati atau Waliullah yang dari Cirebon itu, Sunan Gunung Jati, Syekh Hidayatullah itu putra dari Said Abdullah Azmat Khan dari India. Ya, Kiai Imad mengatakan bukan Habib itu. Saya bukan ahli nasab, jadi gak bisa menjawab. Cuma gitu aja jawabannya. Saya bukan ahli nasab. Masih dalam perdebatan Kiai Imad
kelebihannya punya data, punya teori, punya metode lah. Nah, yang marah-marah ini belum bisa membuktikan kesalahannya Kiai Imad dengan ilmiah, bukan hanya dengan marah-marah. Masih.